Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan proses pembelajaran kita, yakni pertemuan kedua. Sebelum melanjutkan proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah ya. Agar apa yang kita pelajari insya Allah menjadi berkah. Oke, chapter 1 masih mengenai pembelajaran kita minggu kemarin atau pertemuan pertama, yakni asking and offering for help. Jadi ini terbagi dua. Yang pertama asking for help, yaitu meminta bantuan. Yang kedua offering for help, yaitu menawarkan bantuan. Kompetensi intinya juga sama kayak kemarin ya, pertemuan pertama. Kompetensi dasarnya juga masih sama karena ini masih bab yang sama. Begitupun tujuan pembelajarannya. Hanya saja perbedaannya untuk pertemuan kedua ini kita lebih fokus ke offering for help. Definisinya saya bacakan ulang. Asking and offering for help adalah salah satu expression dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta dan memberikan bantuan kepada seseorang. Biasanya kalimat asking atau offering for help dimulai dengan kata modal auxiliaries yang anggotanya berupa can, could, will, would, shall, should, might, and must. Jadi itu ya. Nah, ini anggota modal auxiliary verb. Jadi anggota modal auxiliary verb itu ada can, could yang artinya dapatkah, will, would yang artinya akankah, shall, should yang artinya seharusnya, might yang artinya bolehkah, must yang artinya seharusnya. Kita sudah bahas ini minggu lalu ya. Nah, offering for help. Untuk pertemuan kedua kita membahas offering for help atau menawarkan bantuan. Jadi bedakan ya, meminta bantuan dengan menawarkan bantuan. Meminta bantuan itu berarti kita yang meminta bantuan, kita yang memerlukan bantuan. Nah, itu asking for help. Nah, kalau offering for help, kita yang menawarkan bantuan kepada orang lain. Jadi orang lain yang membutuhkan bantuan, jadi kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Begitu ya. Nah, ini contoh kalimat offering for help. Berbeda dengan asking for help, offering for help adalah kalimat atau expression yang menunjukkan bahwa kita menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini dia contohnya, saya bacakan ya. Anak-anak juga baca di rumahnya supaya lancar atau terbiasa membaca. Oke, saya bacakan. May I help you? Bolehkah aku membantumu? Would you like to help me? Bisakah kau membantuku? Would you like to come to my house? Bisakah kamu datang ke rumahku? Could you please move to another chair? Bisakah kamu pindah ke kursi lain? Would you like a cup of coffee? Maukah kamu secangkir kopi? May I give you a hand? Bisakah aku membantumu? Shall I bring you a pillow? Haruskah aku membawa kamu bantal? Can I do the dishes for you?
Bisakah aku mencuci piring untukmu? Shall I help you with your project? Haruskah aku menolongmu dengan tugasmu? Would you like care for another cup of tea? Maukah kamu secangkir teh lagi? Jadi ini contohnya kalimat, ini hanya contoh ya, beberapa contoh kalimat offering for help. Nah, sebagaimana asking for help, offering for help juga memiliki accepting offers. Jadi tanggapan untuk menerima bantuan, misalnya seseorang menawarkan bantuan kepada kita, nah kita menanggapi untuk menerima bantuan itu. Bagaimana tanggapannya? Kita bisa baca, thank you, terima kasih, yes please, ya tolong, I don't like it very much, aku akan sangat menyukainya. I'm pleased to do that, aku senang melakukannya. With pleasure, thank you, dengan senang hati, terima kasih, yes please, I really appreciate it, ya tolong, aku sangat menghargainya. Thank you, it's very kind of you, terima kasih, kamu baik sekali. Yes please, that will be lovely, ya tolong, itu akan sangat menyenangkan. Jadi ini beberapa contoh jika kita mau menerima bantuan orang lain. Nah, kemudian contoh tanggapan jika kita menolak bantuan orang lain. Misalnya seseorang menawarkan bantuan kepada kita, terus kita ingin menolak bantuan tersebut, ini beberapa tanggapannya. No thanks, tidak, terima kasih. I can't, thanks anyway, aku tidak bisa, terima kasih. No, I really won't, thank you, tidak, aku tidak mau, terima kasih. It's okay, I can do it myself, terima kasih, aku bisa melakukannya sendiri. No thank you, tidak, terima kasih. No thanks, I don't need any help, tidak, terima kasih, aku tidak membutuhkan bantuan. Don't worry, I will do it myself, jangan khawatir, aku akan melakukannya sendiri. That's alright, I will manage it on my own, I will manage it on my own. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Jadi gitu ya. Jadi untuk anak-anak di rumah, sementara ibu membacakan, bisa juga baca supaya penyebutannya juga bisa terbiasa. Nah, kemudian ini contoh percakapan offering for help. Ini percakapannya ya. Kisha, jadi dibaca juga ya. Kisha, hey you, looks pale. What's wrong with you? Helen, my stomach hurts. Maybe this is because I didn't take breakfast this morning. Kisha, may I bring you to the UKS? Helen, sure. It would be really helpful. Kisha, would you like me to bring you some food? Helen, yes, please. Kisha, okay, but I will take you to UKS first, then I will bring you food and medicine. Helen, thank Kisha, it's very nice of you. Kisha, it was very for. Oke, terjemahannya, hey, kamu terlihat pucat, apa yang salah denganmu? Helen, perutku sakit, mungkin ini karena aku belum sarapan pagi ini. Kisha, bolehkah aku membawamu ke UKS? Jadi itu ya, bolehkah aku membawamu ke UKS? Jadi itu sudah contoh kalimat offering for help, menawarkan bantuan. Kemudian tanggapannya, sure, tentu saja, itu akan sangat membantu. It would be really helpful. Jadi itu tanggapannya ya. Kisha, maukah kamu dibawakan makanan olehku? Nah, jadi ini contoh percakapan offering for help, contoh kalimat offering for help lagi. Maukah kamu dibawakan makanan olehku? Would you like me to bring you some food? Kemudian tanggapannya Helen, yes please, ya tolong. Kisha, baiklah, tapi aku akan membawamu ke UKS dulu, kemudian aku akan membawa kamu makanan dan obat. Helen, terima kasih Kisha, kau baik sekali. Jadi itu juga tanggapan ya, thanks Kisha, it's very nice of you. Kisha, itulah gunanya teman. Nah gitu ya, jadi sama teman kita memang harus saling membantu.
Kemudian kita sampai pada titik pertemuan kita, yaitu tugas. Sama seperti pertemuan kemarin, pertemuan pertama, diartikan ya, ditulis. Jadi kemarin banyak yang tidak tulis bahasa Inggrisnya, jadi ditulis juga bahasa Inggrisnya ya. Kemudian diartikan lagi ke bahasa Indonesia supaya terbiasa. Kemudian temukan offering for help-nya. Bisa ditulis, bisa digaris. Ya, bisa ditulis, bisa digaris selama tulisannya masih bisa terbaca, masih rapi, bisa digaris. Kemudian tulis juga tanggapannya. Minggu kemarin saya lupa memberikan itu. Tulis juga tanggapannya ya. Jadi tugasnya ada 3: mengartikan, mencari kalimat offering for help, kemudian mencari tanggapannya. Jadi gitu ya. Oke, cara store tugasnya. Seperti kemarin, tulis, kemudian artikan, temukan kalimat offering for help dan tanggapannya ya, kemudian foto dan kirim via link belajar. Jadi ada di bawah itu, kalau sudah tulis nama, tulis kelas, nonton videonya, kemudian ada tugasnya, kemudian ada di bawahnya lagi tempat unggah foto. Jadi diunggah di situ ya. Jadi diunggah di situ. Adapun yang bermasalah dengan jaringan dan sebagainya, bisa berkonsultasi dengan ibu di WA. Gitu ya. Jadi jangan ada alasan jaringan atau apa, kita harus tetap belajar. Dan saya harap juga tugasnya dikirim supaya nilai setiap pertemuannya itu masuk. Sekian terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.